Pak Taufik, Bapak nanti lihat pemerintah akan menduplikasi cara-cara yang dipakai di RRC. Dalam komunikasi, antara lain dibilang media dikendalikan habis mainstream. Dan kedua, ada yang namanya buzzer. Orang yang melakukan satu dasarnya keyakinan, kekuatannya sama dengan 100 atau 1000 orang yang melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan. Kita bisa ini, pinter nih, sekolah tinggi-tinggi, tujuannya buat apa? Buat memberi manfaat orang lain. Sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat. Untuk transaksional, itu IQ. Anda IQ baik sama orang belusukan masuk ke tujuannya buat promosi, dapat tepukan, atau karena supaya lu beri manfaat orang lain. Nggak bisa bohong. Nah kalau basisnya tidak SQ ya kayak sekarang. Ini menarik kecil, saya cukup kumpulin ya. Ketika Pak Jokowi 2014 dinyatakan menang sebagai presiden, salah satu orang yang dekat dengan Pak Prabowo saya ketemu beliau. Dia bilang, saya nggak sebut namanya, jangan lah ya. Iya, jangan. Pak Taufik, Bapak nanti lihat pemerintah akan menduplikasi cara-cara yang dipakai di RRC. Dalam komunikasi, antara lain dibilang media dikendalikan habis mainstream. Dan kedua, ada yang namanya buzzer. Saya kan nggak tahu apa itu buzzer. Dia cerita, saya ketawa aja, mana ada gitu kan. Sama coba Anda lihat, buzzer pakai dibayar, duit dari siapa? Dana dari mana kalau bukan dana maling? Makanya impor rajin. Tidak mungkin dipakai dari dana resmi. Nggak mungkin. Pasti dana belakang itu. Dan masing-masing elit itu ada buzzernya gitu. Selain buzzernya kekuatan yang formalnya. Itu di tiap grup WhatsApp ya. Itu masih ada buzzer masuk. Ada yang terang-terangan terbuka, ada yang nyudi, semua grup. Oh ini apalagi di channel ini. Wah ada itu ya. Oh banyak buzzer. Pokoknya ada yang namanya langit biru, ada yang namanya pokoknya kerjanya ngatain aja pokoknya. Iya nggak apa-apa cari makan. Iya. Dia kalau nggak ngatain nggak dapat duit. Karena coba kita lihat di mana yang tukang ngatain nggak muncul. Haran kakak pembina. Kalau cari makan, kalau saya bilang kasihanin aja lah. Iya. Dia cuma bisa cari makan. Ada langit biru namanya. Termasuk jadi WA bahkan mereka WA pribadi. Betul. Itu kadang-kadang mereka ini kan karena mereka percaya diri, mereka nggak akan disentuh. Oh iyalah. Nah, itu yang membuat mereka percaya diri untuk ngantem orang. Ya iyalah, tahu apa ditangkap dilapor polisi enggak kan? Iya. Gitu. Tapi kalau yang ini Roy Surya ini langsung diproses, vonis. Kalau dia gone with the wind. Ya, masih didalami gitu. Saya kan bilang teman-teman di UI udah nunggu nih, nunggu waktu aja nih Bang katanya. Nunggu trigger silakan saya bilang. Saya bukan apa, umur gue udah segini, umur kan baru 35. Kalau umur sebetulnya masih ya semangat 35 28 lah. Tapi saya shock ternyata 78. Untung orang yang pernah naik ke loteng ini tidak hanya yang 78, 80 pernah. Kiai Haji Suyuti Toha. Wih mantep itu. Itu malah 2 kali. Wah aman. Oke. Gitu. Coba kita bacakan lagi Prof. Beberapa hal ya. Kalau saya sih lihatnya sederhana lah ya. Coba Anda lihat, lembaga atau institusi penegak hukum semuanya di bawah kendali. Polisi di bawah presiden. Iya. Kejaksaan Agung di bawah salah satu partai kan gitu ya. Nah ini yang kehakiman segala macam ini
menterinya ya, tapi nggak bisa belum bisa mengendalikan penuh kan, karena KPN rada beda, tapi dicoba dikendalikan. Saya pernah ketemu hakim ngomong yang waktu itu kasus apa ya, lupa saya, PLN apa Pak Edi Widiono macam-macam. PLN itu kalau Edi lupa Widiono. saya. PLN itu. Dia pokoknya yang sidangnya mundur-mundur. Saya sempat ngobrol sama beliau, saya lupa namanya. Saya cuma dapat kabar dia ngomongnya rada beda. Saya dapat kabar bahkan dia dipindah ke ujung ujung dunia di mana lah. Jadi cuma itu bisa secara administratif dia bisa dikerjain kan. Walaupun secara proses hukumnya nggak bisa oleh kementerian ini. Tapi dia karir orang. Jadi Anda bisa lihat lah. Saya cuma menghimbau Pak SBY tolong merenung lah. Saya kritik beliau. Waktu beliau jadi presiden kan rumorsnya saya dengar. Beliau janji periode kedua Polri tidak akan dibawa presiden. Janji. Kalau emang betul. Akan dibawa presiden. Tidak dibawa presiden. Tidak dibawa presiden. Oke. Itu kan nggak benar itu polisi dibawa presiden. Iya. Jadi kayak sekarang. Nah ini dimanfaatkan. Jadi saya bilang. Tapi sebenarnya memang. Ya ini sudah memang kita menata reformasi kepolisian itu memang kebablasan banget tuh. Bukan kebablasan sih, memang diarahkan ke sana. Kita nggak tahu dia orang nggak sadar ya bilang PKI baru bermain, arahnya kan ke sana. Gitu. Sambo. Kasus kilometer 50. Iya. Jelas itu kok nggak ditindak. Padahal itu ya makanya dia bilang. Ya Poldanya nggak ditindak. Kata buta tuli tolol kata si Anu itu. Kan yang terlibat tangan kanan Sambo. Iya. Kan hadir di sana lagi tampil paparan. Yang Hendra ya. Hendra. Kok nggak ada apa-apa? Jelas kan? Dia ngaku gini. Ada tindak lanjut kak? Enggak. Kapolri saya cuma bilang saya prihatin. Beliau punya keterbatasan Kapolri kan. Jadi ya udahlah gitu. Kemudian Densus 88. Teroris mesti Islam. Jadi memang diarahkan ke sana. Jadi Islamofobia dari itunya si Bush Amerika dimanfaatkan dengan ISIS-nya itu. Karena yang membuat kita prihatin itu selalu rilisnya BNPT itu ya. Iya. Ada partai yang disusupi radikalisme. Kenapa nggak partai disupin komunis? Iya, dia nggak pernah bilang disusupi komunisme. Pokoknya selalu radikalisme partai ini. Kita nggak jelas partainya apa itu. Itulah. Jadi saya cuma komen. Nah ini saya juga menghimbau juga. Ya kadang-kadang kalau kita bicara tentang good governance, clean government itu kan ada dua jenis tadi kan. Ada yang ideologis, ada yang pragmatis. Iya. Kalau yang ideologis memang ada the grand design. Tapi yang pragmatis ini kan banyak. Iya, hanya untuk menghidupi lembaga juga bisa gitu. Betul. Ya kan? Jadi biar lembaganya tetap eksis. Selalu lempar isu-isu itu. Iya, betul. Gitu. Jadi penting kan? Jadi penting. Anggaran nambah kan? Iya. Itu. Wajar. Nah, itu yang persoalan. Termasuk juga ya cybercrime misalnya. Iya. Itu kayaknya tukang ngadu-ngadu itu juga untuk meng-lift up ini juga aktivitas gitu. Nah, kita ini saya ingat Bung Karno, alasan kita merdeka ini mau jadi golden bridge, jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Wah, iya betul. Kan begitu. Kata Bung Karno, kalau nunggu kita semua hati kita merdeka sampai kiamat kita nggak akan merdeka. Makanya kita merdeka dulu. Iya, betul. Lalu di seberang itu golden bridge itu. Di seberang itulah kita bangun kemerdekaan yang sejati. Ini setelah 70 tahun lebih. Malah kita takut ya. Bung Karno menurut saya sih disusupi oleh si Aidit ini. Muncul gagasan Nasako. Tadi kan Bung Karno nggak begitu. Lalu represif jadinya. Jadi itu Nasako. Yang tadinya dia berpikir bagaimana memerdekakan hati bangsa Indonesia. Jadi malah represif. Nyadar lah beliau. Kasihan aja. Tapi saya respect tetap apapun ya. Oke. Nah lagi kenapa saya bilang bangsa ini butuh presiden yang punya leadership dan leader. Tapi smart. Ya, jadi leadership bukan dealership ya kan? Iya. Kita butuh dealer, bukan kita butuh leader bukan dealer. Iya, ini dealer. Saya kenal ya Pak Jokowi lah dulu ini. Saya udah nggak usah komentar, cuma nggak ngomong aja. Jadi mau diapain? Jadi kalau mau begini terus ya silakan. Saya mengatakan, termasuk teman-teman buat prinsip kita simpel. Lakukan yang terbaik. Dan jangan pernah jadi penonton. Karena itu tanggung jawab kita. Pilihan Anda penonton atau Anda ikut main dan berusaha yang terbaik. Saya bilang do the best.
kita sepakat hasilnya lillahi ta'ala. Iya, Veritas, probitas. karena kalau kita bicara mengenai tugas profetik, tugas kenabian, amar ma'ruf nahi mungkar, yang nggak boleh kalau kita diam aja melihat kemungkaran, dosa kita. Iya. Jadi memang pilihannya adalah ya tadi, memang kan kita ada berusaha untuk memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Iya. Seolah-olah dua hal yang terpisah. Betul. Padahal kemarin Prof saya main-main walaupun, tapi serius omongan saya. Kita ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya material leader, tapi juga spiritual leader. Yeah, maksudnya apa? Pemimpin atau presiden yang mendorong sebanyak mungkin rakyat Indonesia atau warga negara Republik Indonesia masuk surga. Ketawa orang. Yeah. Nanti di surga di alam baka sana ditanya dari mana? Indonesia. Wah, keren ya kan? Iya, betul. You are from the Muslim population in the world. Wajar kalau paling banyak di surga ya kan? Jangan sampai kemudian kita Islam paling banyak tapi di neraka semua. Walaupun kesannya main-main, maksudnya serius. Itu kan ada kaitannya hablum minallah hablum minannas itu satu-satuan itu. Two side in one coin. Iya, jadi betul. Iya, nggak bisa. Nah, tapi oleh komunis gaya baru termasuk para buzzer-buzzer ini mau dipisahkan. Iya, harus. Jadi karena dia tahu ini kekuatan ideologis kanan ini, kalau sudah bilang Allahu Akbar, mati pun gak ada masalah. Karena dasarnya belief. Iya, belief. Kan hukumnya begini, saya belajar ginian lah ya. Orang yang melakukan satu dasarnya keyakinan, kekuatannya sama dengan 100 atau 1000 orang yang melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan. Yang satu dasarnya transaksional, hitung-hitungan gue dapat apa. Yang satu gue melakukan karena keyakinan. Nggak akan sama. Nah satu lagi barangkali saya mengatakan, ini bidangnya saya belajar. Tuhan itu menciptakan, ini di Dana Zohar menginterusir yang namanya kecerdasan spiritual. Dia adalah induk sumber dari semua kecerdasan manusia. Harusnya disebut Dana Zohar mengatakan the age of intelligence. Harusnya IQ kita pun basisnya SQ. Apa? Kita bisa ini, pinter ini, sekolah tinggi-tinggi, tujuannya buat apa? Buat memberi manfaat orang lain. Kontributif. Sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat. Untuk transaksional itu IQ. Anda IQ baik sama orang belusukan masuk ke tujuannya buat promosi dapat tepukan atau karena supaya lu beri manfaat orang lain. Nggak bisa bohong. Nah kalau basisnya tidak SQ ya kayak sekarang. Jadi jenjang akademis, profesor ini termasuk gue jadi profesor kan. Itu buat keren-kerenan. Tolong tanya diri Anda, apa yang sudah Anda berikan, apa yang sudah Anda kontribusikan buat kemanfaat orang banyak dengan titel jabatan Anda. Tolong jawab itu, tulus ikhlas. Tolong enggak SQ base. Kalau enggak SQ base hitung-hitungan. Transaksional ini cuma pilihan kok. Nah bangsa ini dibikin kacau karena dibikin transaksional lebih dihargai. Nah yang dilakukan adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu tapi dia bersembunyi di bawah permukaan. Beda sama PKI zaman 65. 65 48 tampil dia enggak. Dia pakai tangan orang lain, dia papari pikiran orang lain yang bukan PKI. Riset teman saya mengatakan salah satu ormas terbesar akan disusupi. Yang satunya gagal, yang gagal Muhammadiyah, yang disusupi NU. Itu nah, yang riset yang dilakukan yang awalnya cuma 15% tadi percaya. Itu kejadian loh. Kok jadi banser Menteri Agama ngomong azan gonggongan anjing ini layak nggak sih? Iya. Kayak gitu itu. Jadi itulah contoh. Sekarang apalagi jejak sejarah dihilangkan, mulai pemutar-balikan fakta. G30 dilarang, di stop supaya orang mulai lupa sejarah. Tolong lihat pelajaran sejarah sekarang, ada nggak cerita pemberontakan PKI 48? Saya khawatir di buku sejarah nggak ada. Dipasang menteri, saya tantang berapa kali di viral video, mari kita diskusi. Bisa merubah kampus jadi kampus merdeka lah, inilah itu, sejarah nggak penting, ngomongan apa itu? Jadi dia bukan akademisi lah. Saya mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Oh itulah, iya betul. Tapi harus bertahu lah ya. Jadi memang semua di set. Yang dipegang dua, yang habis Menteri Pendidikan, urusan sejarah, Menteri Agama, MUI
berusaha dijinakan. Kalau udah urusan Islam ini kan yang punya MUI dong. Soal gonggongan anjing. Atau mungkin kalau kita analisis, namanya analisis ya, ini kan kebebasan akademik juga. Sebenarnya kan kita ada persaingan laten kan antara kanan dan tengah kiri kan. Tengah kanan tuh Islam dan tengah kiri nasionalisme. Pada zaman dulu tengah kiri itu ada PKI-nya. Iya. Nah, ketika sekarang ada anak cucunya, ya tentu dia menyusupnya di tengah kiri ini kan. Iya. Artinya sebenarnya bukan PKI-nya yang pemain utamanya, cuma dia penunggang yang makin lama makin membesar gitu mungkin. Dia bukan cuma menunggang, sekarang dia mengendalikan. Oke, udah jadi pemain utama sekarang. Pemain utama, dia menentukan arah mau kemana. Oke, jadi sekali lagi saudara sekalian, ini pendapat ilmiah ya, berdasarkan pengamatan dan lain sebagainya. Tapi memang fenomena politik Indonesia kan begitu, persaingan antara tengah kanan sama tengah kiri. Itu orang udah paham semua kan, sejak 55 ada Masyumi, ada NU, kemudian ada PNI, ada PKI, 4 besar itu. Nah, begitu PKI dibubarkan, ya tentu spektrum politiknya nggak mungkin dia ke tengah kanan, ya kan, nggak mungkin dia, tapi dia pasti berkumpulnya di sini. Tapi namanya politik infiltrasi tadi kan, masuk ke TNI, masuk ke Polri, masuk ke Ormas Islam, itu sangat mungkin terjadi kan. Dan dia sistematis melakukan. Sistematis, program dia lakukan terus kok. Reformasi 98 itu ulah mereka. Dan pusatnya RRC. Kita orientasinya ke sana. Jadi karena Rusia kan udah nggak bisa lagi diandelin. Iya kan. 65 kan ke RRC. Ya Chou En-lai apa-apa. Segala macam. Iya. Saya punya videonya banyak lah yang edit ke sana itu video. Iya. Prof, kita bacakan komentar Sobat RH ya terkait dengan isu ini. Ya kadang-kadang ada yang relevan, ada yang enggak. Oke, mungkin nanti kalau yang relevan bisa dikomentari. Assalamualaikum, hadir Bang RH, Pemalang hadir. Kemudian banyak penjelasan dan sejarah kekejaman PKI, tonton aja di channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Ini salah satu Ustadz yang selalu ngomong PKI juga. Dan unfortunately dihukum juga. Iya, sama lah. Ya kan? Dianggap melakukan pencemaran nama baik ya. Kemudian atau fitnah. Aceh hadir Bang. Semakin nyata, semakin dekat perubahan itu menjadi kenyataan. Keadilan akan semakin ditegakkan oleh pemimpin yang adil, pilihan rakyat Indonesia. Tiba-tiba munculnya. Ya, kita bicara lain itu ya untuk 2024. Memang betul itu Bang Refli tidak diragukan lagi ya. Yang 15% tadi ya udah meningkat. Betul. Kemudian Tegal hadir Kang RH, saya nonton live ini itu begitu Bung RH live saya pindah ke channel Bung RH. Alhamdulillah ya. Mantap. Kemudian hadir Bang ya kita memang live kita ini mengandalkan internet Prof. Jadi kalau internetnya lemot ya lemot juga, tapi alhamdulillah karena ini di loteng lantai 3 jadi aman ya. Jadi ya mudah-mudahan mudah-mudahan baik itu sinyalnya terus. Assalamualaikum untuk Abang Refli, untuk masa kedepannya apakah langkah dan tujuan untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia? Sekarang ini saya menilai Indonesia sudah tidak seperti dahulu lagi. Mungkin kalau Prof Taufik ada yang ingin di-mention ya. Ini ada komunis gaya baru, ini ada demokrasi, ini konstitusi ya. Atau bahkan ada lagi orang mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, mungkin agak dibungkus bagaimana bungkusnya. Kemudian baca buku Banjir Darah, itu berisi tentang sejarah kekejaman PKI. Ya. UI Watch dan Ustadz Alfian Tanjung adalah 2 channel YouTube yang membahas sejarah bahaya kekejaman PKI. Kemudian ada yang belum bilang PKI sudah tidak ada, yang ada adalah PKIisme ya. Jadi organisasinya tidak ada tapi fahamnya. Tapi kita lihat kan bisa aja OTW itu organisasi tanpa bentuk. Dia terorganisir tapi tidak tampak ya. Jadi nanti mungkin Prof bisa menjawab sebenarnya ini KGB ini dia terorganisir canggih walaupun dia underground. Ya. Apakah dia sebenarnya masih sporadis ya, nanti bisa dilihat. Enggak, dia paguyuban lah kalau bahasa sopan. Dia eksis. Jadi teman yang mengatakan nggak ada organisasi, ada ini. Organisasi kan kumpulan orang. Iya. Bisa formal, bisa non formal yang namanya paguyuban. Isme ada orangnya enggak? Iya. Kalau isme sekedar sebagai
paham yang diskusikan di kampus Iya. itu lain. Lain. Kalau sudah jadi bagian dari hidupnya dia itu kan orang. Iya, jadi kalau cuma sekedar kita mempelajari komunisme sebagai sebuah ajaran komunisme, Itu memang itu ilmu pengetahuan. Iya. Tapi begitu kita bicara tentang fenomena di masyarakat, ya itu sudah gerakan ya. gerakan. Jadi gimana ya? Saya jangan ingatkan beginilah ya. Berkali-kali saya ingatkan. Mereka sembunyi di bawah permukaan agar orang tidak ingat, tidak tahu, tidak menyadari bayang main semuanya mereka. Untuk itu apa? Semua dilempar oligarki. Itu isu yang mereka lempar supaya kita ribut oligarki. Iya. Apalagi kembali ke Undang-Undang 45 ribut. Kita dilemparin free non free, itu yang mereka main. Ada yang ngomong ini semuanya Jangan-jangan Anies, Ganjar, Prabowo. Prabowo itu diributin. Undang-Undang 45. Saya mulai nangkep indikasi ada kelompok masyarakat yang kayaknya berseberangan dengan rezim tapi isunya kembali ke Undang-Undang 45. Ini mereka ini. Saya bilang. Oke. Ini mereka. Oke. Karena mereka PKI Jabar itu ngumpet di bawah permukaan, tidak tampil, dia lempar berbagai macam masalah tanda petik isu dan kita ributin itu. Jadi habis energi dia jalan terus, maka diam-diam aja muncul Kepres 17 2022 terus punya besok kalau udah berani lagi itu lubang buaya ditutup itu nanti. Iya. Ya, lubang buaya bakal ditutup. Sekarang peringatannya ada lagi enggak? Enggak kan? Nggak ada. Pelan-pelan dihilangin, orang nggak ribut gitu kan. Itu caranya bertahap.